Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kembali kita bersyukur, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat hadir di ruangan ini dalam rangka bersama-sama mendengarkan diseminasi atau sosialisasi penyampaian tentang budaya positif, pemahaman budaya positif dari kami Asmadi Rahmat, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Padang. Untuk itu dalam hal ini tidak banyak yang bisa kita sampaikan. Kita hanya berbagi dan menyampaikan sedikit pemahaman yang saya terima dalam beberapa bulan ini dalam mengikuti modul 1 guru penggerak. Nah, untuk itu pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan terkait dengan penyebaran pemahaman modul 1.4 budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Nah, di sini mengawali kegiatan sebelum kita memulai, mari kita buka acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan Bapak yang kami hormati, Bu Kepala Sekolah yang sama-sama kita muliakan sempat hadir pada kesempatan ini menyaksikan penyampaian sosialisasi tentang pemahaman budaya positif. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi ini ada pertanyaan pemantik lah untuk bapak-bapak guru hebat semua ya. Nah, di sini apakah bapak-bapak ibu setuju nak dengan ini? Nah, kita lihat pertanyaan pertama. Pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Apakah pernyataan ini betul atau salah? Ayo, bagaimana? Ya, kalau menurut saya sepertinya salah. Hukuman bukan untuk mendisiplinkan. Oke, terima kasih. Yang lain? Ada kira-kira pendapat yang lain terkait dengan pernyataan di atas? Betul nggak? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Gimana yang lain kira-kira? Sesuai dengan pemahaman kita saja. Kira-kira kita hayal-hayal saja. Kira-kira kalau kita hukum siswa ini bisa nggak? Ada? Oh, berarti satu tadi pendapat. Oke, berarti tidak. Nah, sama. Oke. Berikutnya pernyataan kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Nah, yang kedua, pernyataan kedua, benar atau salah? Hah? Benar. Angkat tangan lah ibu, biar nampak manisnya ibu. Angkat tangan lah, biar jelas. Ayah, silakan. Baik. Pada pernyataan atau pertanyaan pemantik nomor 2, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Kalimat tersebut tidak benar. Kenapa? Kita ketahui bahwasanya kalau kita memberikan hadiah untuk meningkatkan prestasi, berarti kita sudah melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan siswa. Ada hadiah, ada nilai. Oke. Kalau kita hanya memberikan reward saja tanpa mereka ketahui, misal di akhir pembelajaran ada kuis yang kita berikan setelah sesi terakhir, mereka akan memahami apa yang kita berikan. Kita berikan kuis, seandainya mereka mampu menjawab dengan benar, waktu yang tepat atau waktu yang paling singkat, ada reward berupa pujian, sanjungan atau berbentuk lainnya, bisa jadi, tapi tidak pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Oke, luar biasa. Sesuai dengan pengalaman, sudah luar biasa ya. Oke, berikutnya ada lagi yang lain? Pernyataan ini betul nggak kira-kira? Pemberian hadiah meningkatkan prestasi. Ada pendapat yang lain atau setuju? Tidak. Oke, sama ya. Nampaknya satu kata semua. Berikutnya, apakah Bapak Ibu setuju seorang guru harus mampu menyelesaikan masalah siswa? Ayo, kira-kira gimana? Kalau menurut Bapak gimana kira-kira Bapak? Kita seorang guru harus nggak kita mampu menyelesaikan semua permasalahan siswa? Tidak setuju saya. Tidak setuju. Oke, terima kasih. Oke, yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nah, pernyataan berikut ini betul nggak? Gimana ibu-ibu yang cantik-cantik di sebelah sini? Senyum-senyum semua. Gimana kira-kira pernyataan ini betul nggak? Nah, kita sebagai penanya pemantik, nanti terkait dengan materi dia akan berjalan dan terjawab sendiri. Bagaimana kira-kira?
termenung kita. Nah, inilah pemahaman baru yang kita tularkan, budaya positif yang kita harapkan bisa membangunkan kita tetap semangat di dalam mencerdaskan anak bangsa. Oke, jadi 4 pertanyaan ini sebagai penanya pemantik saja. Nah, kita akan tahu jawaban dari yang 4 ini nanti ketika kita pahami dan simak materinya dengan baik. Siap? Siap Ibu dan Bapak guru hebat semua? Oke, kita lanjut. Nah, baik. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan sedikit tentang budaya positif. Nah, kita lihat pengertian budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah atau di kelas yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, inilah yang dimaksud dengan budaya positif. Apapun nilai yang terkait, baik terkait dengan nilai, terkait dengan keyakinan, terkait dengan kebiasaan yang positif yang terus-menerus kita lakukan, nah, itulah yang dimaksud dengan membudaya. Nah, membudaya, budaya positif. Nah, berikutnya, nah, ini adapun topik materi dalam modul budaya positif. Coba kita lihat. Pertama, perubahan paradigma belajar. Ini serius, kalau tidak serius tidak dapat kita ya. Kemudian yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi dan keyakinan kelas. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas, dan kemudian berikutnya materinya nanti terkait dengan 5 posisi kontrol guru atau orang tua. Berikutnya yang terakhir nanti segitiga. Kalau kita artikan secara mandiri, kira-kira budaya positif itu apa kira-kira? Bapak yang ganteng di belakang. Nah, kira-kira apa pemahaman tentang budaya positif dulu? Baru kita jabarkan. Nah, mana kira-kira? Budaya positif itu bisa saja dilaksanakan seperti membiasakan, budaya itu kan kebiasaan. Oh iya, Jadi membiasakan yang positif itu membiasakan anak baca ayat pendek sebelum belajar. Betul sekali Pak Guru. Kemudian sholat duha. Pokoknya yang memilih positif yang bisa membimbing siswa kita ke arah dari itu. Oke, terima kasih. Masih ada lagi ibu-ibu yang ini kira-kira apa pemahaman terkait dengan budaya positif yang barusan baru kita jelaskan pengertian dan topik-topik yang akan kita bahas nanti. Ada? Oke, nampaknya pemahamannya luar biasa ya, sudah semua sepakat semua. Nah, terkait dengan budaya positif, sedikit kita flashback juga. Ternyata kalau kita amati dalam pembelajaran, budaya positif ini juga diajarkan di dalam pemahaman khusus kita semua yang beragama Islam. Ternyata kita banyak baca-baca kisah yang memasukkan orang itu ke dalam surga, bukan amal besar ternyata loh, tapi amal-amal kecil, tapi itu dirutinkan. Ternyata pemikiran Ki Hajar Dewantara menyentuh itu semua. Budaya positif yang dibiasakan setiap hari itu sejalan dengan konsep keagamaan kita. Kita banyak dengar kisah kan? Kisah-kisah seorang yang bisa masuk surga bukan karena amalnya yang besar, tapi karena amal kecil yang orang lain. Kadang dalam sebuah hadis kita juga lihat itu hanya kerjanya setiap hari nampak ranting atau batu di jalan dibuang. Nah, ternyata itu loh yang memasukkan seorang sahabat itu masuk surga. Itulah ternyata dasar-dasar dari konsep-konsep budaya positif. Nah, terkait berikutnya, nah ini pertama tadi materinya perubahan paradigma belajar. Pembelajaran berpusat pada siswa, bukan pada guru. Nah, pembelajaran berpihak kepada anak dan siswa. Inilah yang sedang digemarkan dan sebenarnya konsep ini sudah lama dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, pada program guru penggerak ternyata kita dibangunkan kembali bahwa pembelajaran yang dapat membuat anak berkualitas, anak bisa menyesuaikan dengan apa kondisi alam dan kondisi zamannya, itu ternyata sudah dipikirkan oleh perancang pendidikan kita terlebih dahulu. Nah, bagaimana ke depan kita mampu membuat pembelajaran yang berpusat kepada anak. Nah, kira-kira kalau kita sedikit pemahaman, kalau kira-kira pembelajaran berpusat kepada anak itu seperti apa kira-kira? Ada pemahaman yang mungkin sudah kita praktekkan, tapi mungkin ini belum. Gimana kira-kira? Ada enggak pemahaman itu? Jadi pembelajaran sekarang tidak lagi
teacher center. Jadi seperti pemateri terus kan. Nah, itu kalau pemateri terus tuh kayak bapak nih, kayak pemateri kan. Tapi kalau pembelajaran yang student center itu bagaimana siswa itu lebih lebih aktif mencari. Apalagi sekarang canggih-canggih kan. Kalau anak semakin aktif, maka si guru-guru akan semakin tertinggal. Membangun budaya positif. Nah, ini tentu dalam sebuah program, dalam sebuah ada tujuan yang ingin kita capai. Nah, pertama, apa tujuannya? Pertama, menumbuhkan karakter yang baik dan memotivasi intrinsik murid. Nah, intrinsik itulah nggak perlu kita jelaskan lah sama guru-guru hebat nih. Intrinsik itu kan kesadaran yang lahir dari, kalau sudah kesadaran yang lahir, sudah luar biasa itu. Itu yang hari ini perlu. Sekarang hanya banyak dari ekstrinsik, banyak dorongan, teguran, motivasi. Nah, itu banyak. Tapi kalau kita mampu menyentuh anak-anak itu dengan intrinsik, membangunkan dia bisa sadar sendiri. Oh, saya hari ini harus belajar, saya harus tekun. Tapi itu lahir dari dia. Itu luar biasa, Pak. Ya, Pak Reno, kalau kita mampu seperti itu. Nah, itu pertama. Luar biasa kan tujuan budaya positif itu kan? Iya, ternyata budaya positif itu kita terapkan untuk kita pun luar biasa ya, itu tujuannya. Nah, yang kedua, murid mampu menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Nah, terkait dengan pertanyaan pemanti tadi, kalau kita pahami nanti terjawab. Betul tidak, nanti jawabnya ada di penjelasan ini. Ya? Jadi yang kedua, murid mampu menyelesaikan masalahnya dengan sendiri. Nah, di situ diajarkan bahwa dengan budaya positif yang dilakukan itu bagaimana murid itu kalau maka tujuannya adalah murid mampu menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Yang ketiga, mencintai lingkungan kelas dan sekolah dengan hal-hal yang positif. Jadi ada kesan. Jadi anak itu ada kalau brand sekolahnya ada. Jadi ke sekolah itu dia ada kesan-kesan tersendirinya. Oh, ketika saya datang ke Sahara, datang di SMP di lokal, brand lokal kami apa? Ada keyakinan kelasnya bersih, gurunya ramah. Itu brand yang dibangun itu mampu mencintai lingkungan kelas dan sekolah dengan hal yang positif, ya. Nah, itu tujuan dari budaya positif, sangat luar biasa kita lihat. Nah, kemudian yang keempat, murid-murid memiliki etika, sopan, santun, dan berakhlak mulia. Nah, ini tujuan kita ya. Tujuan kita bagaimana murid-murid kita punya etika. Kita lihat. Yang kelima, tujuan dari membangun budaya positif itu adalah guru dan murid mampu menjalankan keyakinan kelas dengan konsisten. Itulah tujuannya tadi. Nah, terakhir dari tujuan budaya positif yang sudah kita biasakan itu, jadi antara kita dan murid ada kesinambungan dan ada kesesuaian di dalam membangun keyakinan kelas dengan konsisten. Nah, kira-kira Pak Renon, dengan materi kita ini, tujuan ini mampu nggak kita capai? Nah, itu perlu juga kita menghayal kira-kira mana pandangan pendidikan itu apa? Ini dia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah itu adalah tempat bercocok tanam dan persemaian bibit tanaman. Nah, coba lihat, luar biasa nih kan? Dan berarti kita tidak ubahnya sebagai seorang petani, ya. Tapi bibit kita bukan padi, tapi bibit kita adalah generasi muda. Bagaimana padi? Kalau kita tempatkan di tanah yang kurang subur, tapi karena rajin memupuk, nah, yakin tidak kita dia akan subur? Nah, mungkin seperti itulah filosofi yang perlu kita terapkan dalam mendidik anak-anak bangsa. Luar biasa nih pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Sekolah tempat bercocok tanam. Ingat, tempat bercocok tanam tentu ada persiapan, ada cangkul yang harus kita siapkan. Yang kedua, apalagi latar belakang disiplin positif ini. Itu tadi pertama ya. Yang kedua, kesadaran akan penerapan disiplin positif masih motivasi ekstrinsik, masih menguat reward dan punishment. Nah, ini terjawab dari yang tadi. Bagaimana penghargaan dan penghukuman dari di sini. Nah, ini latar belakang kenapa harus dibangun disiplin positif. Pertama, itu tadi sudah kita bilang. Yang kedua, memang hari ini kesadaran disiplin itu masih masuk kita semua, belum datangnya dari diri sendiri. Itu masih berlatih dengan tekanan, motivasi, bahkan kadang ada dengan punishment tadi kan, dengan ancaman. Nah, itu kadang membuat kita termotivasi. Mental itu kita
wariskan, karena kita mental dijajah kan, harus dijajah dulu baru bergerak itu. Jadi hari ini kita dibangunkan dengan guru penggerak, berusaha dan memaksimalkan ini semua. Nah, itu latar belakang disiplin positif. Nah, yang ketiga ada lagi komunikasi masih satu arah, posisi kontrol guru masih penghukuman. Ini memang kita sadari kan, komunikasi kita apalagi dengan keadaan siswa kita memang satu arah dan kita sering dengan penghukuman. Kalau mendapat tugas yang tidak boleh keluar main, itu salah satu kan, itu masih yang kita lakukan. Sementara yang merdeka belajar itu enggak seperti demikian. Maka itu diharapkan Bapak Guru yang hebat ke depan kita mampu senang ya dalam semua hal. Oke, berikutnya ada lagi ini skill sebelum kita ini kan ada nih ya, apa itu makna dari disiplin. Apa kira-kira Pak Reno? Apa kira-kira makna dari disiplin? Apa kira-kira makna dari disiplin? Ini sudah kita lihat. Apa makna dari disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar, ternyata. Bukan yang kita bayangkan hari ini kan? Kan biasanya disiplin itu tanpa waktu. Itu betul, tapi secara bahasa ternyata disiplin itu belajar. Apa yang maksudnya belajar? Membentuk diri kita menjadi pribadi yang disiplin. Jadi disiplin itu pertama belajar berarti kita. Ketika kita menerapkan disiplin berarti kita belajar membentuk diri menjadi manusia yang luar biasa. Oke, berikutnya, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya kan? Itu yang sering perintah, itu perintah mendisiplinkan. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini ternyata belakangan pemikiran kita memang banyak mengarahkan bahwa kedisiplinan itu adalah bentuk mendapatkan kepatuhan. Orang patuh itu disiplin. Ternyata yang dinamakan disiplin itu belajar. Orang itu belajar membentuk dirinya, belajar memanajemen dirinya. Itu yang dinamakan dengan disiplin. Oke. Terkait dengan disiplin positif. Coba kita lihat. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Dan kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Ini kan sesuai dengan penanya pemantik tadi. Tidak harus dengan memberi hukuman dalam membentuk. Oke. Kemudian disiplin positif belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Inilah disiplin positif yang akan dan berusaha kita lakukan. Bagaimana kita mampu memaknai disiplin positif itu tidak lagi seperti yang dulu-dulunya. Sekarang kita buka cakrawala tentang disiplin positif terkait dengan pendidikan guru penggerak yang kami pahami. Seperti ini ya. Kemudian ini tujuan disiplin positif. Semua kegiatan ada arah dan tujuan yang akan kita capai. Inilah dia. Apa tujuan dari disiplin positif? Pertama, lihat, menjadi orang yang mereka inginkan. Kita tidak boleh memaksakan keinginan kita, karena setiap anak punya potensi berbeda, punya keunikan berbeda, dan punya keinginannya masing-masing. Maka disinilah nanti terkait dengan materi ini di modul berikutnya itu ada sampai kepada pembelajaran-pembelajaran yang berpihak kepada. Ini pertama, bisa ya Pak Reno, bisa menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi apapun yang dia inginkan, kita sebagai fasilitator. Itu berikutnya. Tujuan dari disiplin positif. Jadi ingat, jadi membuat ini kemudian yang berikutnya, apa lagi tujuan dari disiplin positif ini?
menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu yang tujuan berikutnya, bagaimana kita mampu dengan menerapkan disiplin positif secara sadar. Anak itu secara intrinsik datang darinya, dia menghargai dirinya. Tanda dia sudah menghargai dirinya, ya dia mampu melakukan pembelajaran dengan baik, mampu mengikuti pembelajaran dengan yang dia yakini itu baik, tapi tidak juga semena-mena ya, jangan nanti salah arti. Nanti semena-mena atau terserah anak dia punya keinginan mau belajar, bukan seperti itu, tapi kita arahkan kepada hal-hal tapi ada nih positif. Ya. Kemudian berikutnya, yang tujuan berikutnya adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid. Nah, ini tadi bagaimana tujuannya tertanam. Motivasi itu bukan lagi dari orang, tapi memang langsung dari anak itu. Nah, itu tujuan dari disiplin positif. Nah, kemudian ini apa nilai-nilai kebajikan universal dari budaya positif itu? Nah, kita lihat di sini. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, menyeluruh dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang diharapkan dari anak-anak generasi kita ke depan. Apa yang pertama? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tujuan yang sangat mulia. Kemudian yang berikutnya, bagaimana membentuk generasi-generasi yang mandiri. Kemudian anak-anak yang ke depan karena kecanggihan zaman hari ini mampu dia bernalar kritis. Itu yang akan dilahirkan dari nilai-nilai universal yang kita harapkan. Kemudian yang berikutnya, berkebinekaan global. Ingat, terkait kebinekaan berbeda-beda, tidak hanya suku, agama, semuanya. Dia mampu menselaraskan itu semua ke depan. Nah, yang berikutnya, bergotong royong dan kreatif. Nah, inilah nilai-nilai yang ingin dicapai dari hasil sasaran pendidikan kita ke depan terhadap generasi-generasi bangsa ke depan. Kira-kira sampai di sana, ada kira-kira yang perlu ditanyakan atau kita diskusikan dahulu sebelum kita lanjut kepada yang berikutnya. Jadi kalau seperti ini, kan udah tahu kita apa yang budaya positif. Langkah awal kita sebaiknya bagaimana, Pak? Oke. Jadi makasih. Nah, terkait dengan nilai-nilai universal kita sudah dapat pemahaman bagaimana budaya positif, setidaknya kita sudah mengerti bagaimana budaya positif itu. Nah, langkah awal yang kita lakukan pertama, kita memulai dari pembiasaan kita sebagai penggerak. Nah, tentu kita mulai dari diri kita sendiri. Maka dalam hidup ini kita juga diajarkan bagaimana penanaman nilai-nilai itu kita tanamkan kepada kita, dan nanti kita baru berusaha sedikit demi sedikit kita terapkan kepada anak-anak kita. Oke Bu. Oke Bu, kita lanjut lagi. Nah, disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang tadi ya, yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, terkait dengan ini skemanya. Nah, ya, Pak Denol, ini skemanya nih. Ini bukan sel ya Pak Denol, ini gaya-gaya aja nih, balon-balon ya. Kira-kira sel masuk ke sini nanti perlu bercanda itu ya. Jadi ini profil ini yang menularkan keluar ya. Nah, itu baru kita paham ya. Nah, ini kayak sel kan? Saya guru BK tapi kayak sel nih ya. Nah, itulah kita kolaborasi antara guru-guru IPA dan guru BK. Oke. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, ini mohon pahami ya, kita bersama. Nah, ini tadi. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ternyata ini yang ya kan kena ke kita langsung gitu. Jadi bukan hanya kita bisa, tapi kita mampu memulai itu sendiri, baru lanjut untuk memerintahkan itu kita. Nah, ini terkait dengan teori motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu pertama. Nah, itu ada jawaban di sana, motivasi eksternal. Kalau ini masih motivasi eksternal, itu teori motivasi perilaku. Ini teorinya ya, teori motivasi perilaku manusia.
Nah, jadi kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Nah, kalau masih seperti itu pertanyaannya itu tadi, motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Nah, ini tadi, ini terkait dengan penghukuman dan ini terkait dengan penghargaan. Ternyata kalau kita lihat dari pemahaman ini, memberi penghargaan, memberi hukuman, kedua-duanya tadi sesuai dengan penanya pemantik, tidak sesuai dengan pernyataan yang tadi. Maka ke depan inilah yang perlu. Ternyata selama ini nih sering nih, tidak di sini saja, kita di dalam dunianya penerapan di masyarakat pun sering seperti itu. Sering memberikan reward, ternyata reward itu juga tidak selalu salah, tapi tidak juga sesuai dengan teori motivasi, itu tidak akan menjadi budaya. Yang kita harapkan budaya, bukan sesaat. Nah, kan itu. Ya, Pak Renol, jadi kita sering anak kita tampil, kita kasih hadiah. Oke, itu hanya memotivasi dalam jangka waktu pendek. Bagaimana ini untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadikan orang yang seperti apa bila saya melakukan. Ini kalau sudah seperti ini kan, motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Jadi dia tidak lagi, saya akan tampil karena ada motivasi, nah itu lagi. Dia memang sudah ini menunjukkan potensi saya harus melatih itu. Sadar itu, mantap. Berarti motivasinya masuk dari motivasinya ya. Oke. Kira-kira sampai di sana. Nih, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Lihat, ini Pak Reno ya, dihukum oleh penghargaan. Ini kita ternyata penghargaan itu tidak selalu ternyata kita dihukum ini ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Ya, kita berikan jadi kualitasnya hanya minta penghargaan saja, tidak itu. Berarti penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi ke depan ini ternyata yang kita harap. Jadi teori penghukuman ini kita ubahlah dengan budaya-budaya positif yang mampu bersifat membangunkan. Kan kita sifatnya membangunkan bagaimana anak kita itu semangat. Biasa ya. Berikutnya, ini tadi kan tugas penegakan hukum dan konsekuensi. Kemudian tindakan guru. Lihat ini. Kita lihat hukuman atau konsekuensi. Coba lihat ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat bersekolah. Kira-kira pertanyaan ini hukuman atau konsekuensi cocoknya ini Pak Renol? Ini kan aneh, ini kan ada jawaban sendiri. Kan ada nih, saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini sering nih. Karena terlambat sekolah. Pernyataan seperti ini, tindakan guru seperti ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Pak. Hukuman dulu. Oke. Nanti kita ya. Kita lihat ini semuanya. Oke, kita singkat saja. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket. Tadi hukuman ya. Kalau Pak Reno hukuman juga sini. Sama. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Ini apa? Hukuman atau konsekuensi? Ibu? Hukuman. Oke, hukuman keduanya ya. Pak Reno hukuman juga? Sama. Pak Reno ikut terus nampaknya ya. Oke, kemudian yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Pernyataan seperti ini tindakan guru ini apa nih? Hukuman atau konsekuensi? Apa kira-kira? Hukuman. Jadi 3 hukuman ya nampaknya. Kemudian yang berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kamu iya Bu. Konsekuensi Bu. Ya, coret-coret ganti. Konsekuensi. Oke, berarti 3 hukuman, 1 konsekuensi. Kemudian berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kamu bersihkan meja nih, kamu nyenggol apa tuh? Konsekuensi. Oke. Pada nol ya. Kemudian berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah.
karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman 3 tadi betul hukuman, konsekuensi dia oke betul. Ternyata Pak Reno bagi bukan hukum Pak Reno, konsekuensi karena dia terlambat ya. Perlu diasah lagi ya. Oke, terima kasih. Nah, oke. Nah, kemudian ini yang berikutnya keyakinan kelas. Oke ya. Kan ya keyakinan kelas kalau terakhir. Oke. Nah, berhentikan video. Berhentikan video itu. Mengapa tidak ya, ini keyakinan kelas, budaya positif, keyakinan kelas. Nah, kemudian mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan? Itu sudah kita tahu tadi ya. Nah, berikutnya ini bentuk pernyataan. Nah, kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Ini sudah kita praktekkan di kelas beberapa hari lalu. Ternyata ketika keyakinan ini, kalau kita kembalikan ke kita pun, kalau keyakinan itu datang dari kita bersama, kita sepakati bersama, insya Allah lebih tergerak daripada dibuat dan diarahkan oleh seseorang kepada peraturan. Maka lebih bahasanya, memperindah bahasanya itu keyakinan agar maknanya itu beda dengan peraturan. Kok keyakinan sekarang tidak, sejak guru penggerak ini kan banyak sekolah keyakinan dalam kelas. Kenapa keyakinan? Nah, tentu sekarang kita harus tahu apa ternyata makna dari balik keyakinan daripada peraturan. Ternyata keyakinan ini membangunkan intrinsik, motivasi intrinsik dalam berbuat dan dalam mematuhi apa yang sudah disepakati. Oke. Ini dia prosedur. Ini prosedur dalam pembentukan keyakinan kelas ya, Pak. Nah, sebagai wali kelas, nah, kita harus memahami membentuk prosedur pembentukan keyakinan sekolah kelas. Pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi, biarkan dia berdiskusi kira-kira untuk kenyamanan kelasnya itu pertama. Yang kedua, mencatat semua apapun yang diberikan oleh siswa, dicatat semua. Apa masukan, nah dicatat semua. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif yang penuh makna ya. Contoh-contoh keyakinan. Kemudian berikutnya, tinjau kembali daftar jumlah pendapat yang sudah dicatat. Dicatat tuh dalam bentuk kalimat-kalimat positif yang penuh makna. Nah, kemudian Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Kita rubah, siswa tidak boleh ini. Nah, kata-kata tidak itu untuk peraturan, bukan keyakinan lagi tuh. Nah, kita rubah dengan disiplin. Nah, itu bentuk-bentuk tidak lagi ada bentuk kata suruhan di sana, perintah. Nah, jadi harus ada bentuk keyakinan. Oh kami, seperti itu. Kami harus masuk. Kemudian berikutnya, yang keempat, tinjau ulang keyakinan sekolah kelas secara bersama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, telah dikumpulkan, dapatlah mungkin ada 6 poin atau 5 poin keyakinan yang harus disepakati. Nah, kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Nah, setelah jadi inilah langkah-langkahnya. Kemudian terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dipasangkan di dinding kelas. Itu banyak tuh. Apalagi rata-rata kalau ada sekolah penggerak, itu rata-rata semuanya udah ditempel. Oke. Nah, ini keyakinan kelas 9 SMP Sara. Masih dalam bentuk foto lain ya. Tuhan ini yang berikutnya lagi. Dengan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kira-kira kalau kita kembali ke kita, udah apa kebutuhan dasar udah kira-kira? Apa Reno ya? Kebutuhan dasar manusia apa kira-kira? Ingin dicintai, betul? Betul. Disayangi betul juga? Ya, kita lihat kebutuhan dasar manusia. Pertama kita butuh lop-lop semua ya. Ya, lop-lop semua kan? Ya, butuh lop dah. Bukan amplop ya, amplop juga, lop juga ya. Oke, kasih sayang dan rasa diterima. Nah. Oke, yang kedua kita butuh kesenangan, ya dah. Butuh hari-hari kesenangan. Butuh dah kira-kira kesenangan udah? Apa? Ya. Kemudian penguasaan. Penguasaan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia.
penguasaan. Yang berikutnya adalah kebebasan. Kita hidup ini tidak mau dikekang ya. Tapi ingat, semua ini berdasarkan hal-hal yang positif. Ingat, kalau yang tidak baik jangan diberi kebebasan, ditahan ya. Ingat ya Pak Guru, jangan dibebaskan. Oh saya kebebasan, nah itu dasar, tapi yang bernilai positif. Oke? Paham ya Pak Guru? Nah itu kita, ini mengajari Pak Guru tidak ya, berbagi saja. Bisa ini ya. Karena Bapak agak lesu saya lihat ya. Oke, kemudian ini 5 posisi kontrol. Nah ini kita pemahaman ya, sikat-sikat aja. 5 posisi kontrol: penghukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, ini kita lihat apa yang sering kita lakukan. Nah, ini sedikit aja ya, coba pantau aja. Nah, di situ ada diamati 5 posisi kontrol. Nah, ini kontrol dari luar, dari hukuman, mengharapkan imbalan, atau ini penghukuman, pembuat rasa bersalah. Ini bentuk-bentuk kalimat kalau kita sampaikan ke anak ini ya. Kalau penghukuman, menghabdi, menunjuk-nunjuk, itu penghukuman tuh. Kalau membuat rasa bersalah, berceramah, kondisi singgung, itulah bahasa kita ini kan. Nah, itu seharusnya ibu kecewa, kan bahasa itu seperti itu ya. Ada bapak kecewa lihat pelangi kamu seperti ini. Itu sebentuk kita membangun rasa bersalah kepada anak itu. Lalu kemudian nih teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, kalau teman itu tidak tahu, kamu kan ada alasannya membuat seperti itu kan. Itu ya itu istilah-istilahnya ternyata dah, bapak guru ibu dan semua, istilah-istilah yang ditimbulkan dari bahasa kita itu syarat dengan makna ternyata. Kalau kita amati dari yang saya pahami dari posisi kontrol ini akan membuat posisi kita, ternyata semua ini perlu kita terapkan pada diri kita. Kapan kita harus jadi manajer, kapan kita harus jadi pemantau, teman, dan itu semuanya perlu kita. Tapi nanti ada penyelesaian nanti setelah ini ya. Paham aja ini dulu ya, lihat, pantau. Belum banyak yang mau udah baca semua. Oke. Kemudian pernyataan. Siapa yang mengatakan, nah ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah itu tadi kan membuat rasa bersalah. Nah ingin kita bagaimana dengan permasalahan anak itu yang intinya kita ambil sini ya. Kalau kita ingin anak itu bagaimana dia merasa, berarti kalimat-kalimat seperti itu yang kita berikan contohnya ya. Kemudian kamu tidak pernah melakukannya, hukuman. Itu contoh-contohnya saya baca. Ayolah lakukan demi ibu ya, ada kan? Demi ibu awak, tolonglah Pak, demi apa lagi pihak, tolonglah karena dia dikuatkan. Nah itu teman berarti apa menganggap IP itulah teman, sama partner, sama-sama guru. Kan Pak IP tolonglah ya kuat itu sama lah, kamu teman mengajar. Oke, contoh saja ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, tanya mantau ya, mantau anak itu dalam pelajaran. Oke, berikutnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, posisi kita kan, kamu selalu yang paling terakhir, hukuman. Nah ini terakhir, ini tentang segitiga restitusi. Nah ini segitiga lah. Ini bukan cinta segitiga, tapi segitiga restitusi ya. Nah, ini perlu kita pahami, kalau cinta segitiga berbahaya, tapi kalau segitiga restitusi membantu sangat dalam menyelesaikan permasalahan. Tentu Ibu Mel ya, jangan coba-coba ini restitusi segitiga, jangan cinta segitiga. Oke, berikutnya apa itu restitusi? Nah ini perlu nih. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi. Terima kasih untuk penyampaian oleh Bapak Asmadi tentang budaya positif hari ini. Semoga sukses dan berjaya. Terima kasih. Untuk materinya hari ini sangat luar biasa sekali dan bisa motivasi para guru-guru semuanya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini apa maksud dari restitusi tadi? Segitiga restitusi yang perlu kita pahami. Nah ini dia 5 ciri-ciri restitusi. 9 ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu pertama ya ciri-cirinya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari
tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya yang benar ya. Itu ciri-cirinya. Pernyataan-pernyataan ini sudah kita sampaikan. Saya kecewa sekali dengan kamu membuat aturan itu di dalam. Ini dia gambar segi cinta. Ini tadi ya, bukan segi cinta ini. 3 nih kan. 6 lagi banyak lagi kan. Nah, ini 3 restitusinya. Pertama sudah kita lihat nih. Nih, menstabilkan identitas dulu. Kalau ada permasalahan anak, kita stabilkan dulu apa sebenarnya yang terjadi. Kemudian ada validasi tindakan dan memberikan keyakinan. Ya, memberikan keyakinan. Ini langkah-langkah restitusi ya. Kamu tentu punya alasan. Nah, ya, ini pertanyaan menstabilkan itu nih kan. Menstabilkan identitas. Ini apa ini ya? Bagian-bagiannya. Inilah kita berikan. Oke. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Itu namanya menstabilkan identitas. Contoh, guru berkata seperti ini. Ini contoh kata-kata menstabilkan identitas ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Bahasanya ya. Ya dah, ya Pak Guru ya. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini contohnya. Kalau kamu lakukan itu, apakah kamu itu bagus sekali lah, luar biasa teori ini Pak. Nah, membantu murid mengendalikan basic net kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Ini validasi tindakan. Bahasanya mana? Ini guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Nah, itu salah satu contohnya. Kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Itu validasi tindakan dari perilaku anak. Ini langkah-langkah dalam penyelesaian masalah anak. Ya, nah, oke, berikutnya terakhir nih menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, kemudian nilai universal apa yang telah kita sepakati. Nah, dari permasalahan itu kira-kira dari permasalahan tadi yang seperti itu, menanya keyakinan. Yakin tidak ya, dulu ini salah, jadi keyakinan ke depannya tentu tidak bermasalah lagi ya. Ada tak pernyataan dia tidak lagi mengulangi dan akan berbuat yang lebih positif, itu menanyakan keyakinan. Kemudian intervensi 30 detik, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, ini kita ya. Bagaimana? Ingin berbuat lebih baik ya. Kemudian apakah saat ini kamu senang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nah, ini refleksi untuk intervensi untuk ya. Kemudian apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Nah, ini pertanyaan kepada anak itu ya. Nah, kemudian baru disiplin positif dan kontrol yang sudah kita jelaskan tadi semuanya. Nah, ini dia materi kita pada hari ini sampai di restitusi. Nah, inilah tadi disiplin positif, kontrol yang sudah kita sampaikan di sana, bahwa terkait dengan materi restitusi tadi itu semuanya bagian dari budaya positif yang perlu kita terapkan di dalam pembelajaran. Nah, demikianlah sosialisasi yang bisa kita sampaikan pada siang yang berbahagia ini. Semoga menambah wawasan bagi saya yang menyampaikan dan termotivasi bagi guru-guru yang mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang berbahagia, sehat? Nah, baik. Pada kesempatan ini kita akan membuat keyakinan kelas. Di antara anak Bapak ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Hah? Ayo, ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Nah, ya, siapa silakan. Nah, itu Del. Nah, apa keyakinan? Oke, berarti keyakinan sama halnya dengan tapi bedanya peraturan sama keyakinan, kalau peraturan itu yang digagas oleh orang dan kita diusahakan untuk mengikuti aturan. Tapi sekarang keyakinan
keyakinan ini lahir dari kesadaran kita masing-masing untuk membuat sebuah aturan yang akan kita sepakati bersama. Bagaimana Bapak siap? Kita akan buat keyakinan kelas. Siap. Keyakinan kelas itu sama halnya dengan peraturan. Tapi kalau peraturan itu datang dari orang, bisa kita harus terpaksa untuk menipu. Bukan lahir dari hati dan kemauan kita. Tapi kalau keyakinan kelas itu lahir dari kita yang membuat aturan, kita yang menyepakati. Bisa ya? Nah, jadi sekarang kita akan rumuskan aturan atau keyakinan-keyakinan yang akan kita sepakati pada hari ini. Nah, sekarang ini ada kertas nanti yang sudah Bapak bagi-bagikan. Nah, kertas itu nanti dibikin di sana berapa aturan atau keyakinan yang akan kita sepakati. Minimal satu orang bikin di situ 2 buah kesepakatan. Contoh, kesepakatan itu sama halnya dengan contoh kita dalam lokal ini ketika masuk harus saling senyum. Nah, itu boleh kita kesepakati. Nah, itu contoh keyakinan kelas. Atau di lokal ini ketika memulai pembelajaran kita harus sama-sama tidak boleh terlambat. Nah, jadi silakan anak bapak semua bikin kesepakatan masing-masing, tuliskan di kertas yang bapak bagikan itu 2 minimal. Nah, silakan tulis di situ dulu. Apa kira-kira kesepakatan keyakinan kelas yang akan anak-anak bapak buat? Itu contohnya udah tahu kan? Sama contoh di lokal tidak boleh ikut 1. Nah, contoh. Nah, coba silakan semuanya ya. Semuanya bikin, nanti kita sepakati bersama. Nah ya, nah, silakan. Nah, satu-satu ya, semuanya harus bikin. Nanti kalau sudah siap, silakan semuanya tempelkan di depan. Nah, tempelkan semua yang sudah dibuat itu ke depan nanti. Nah, yang sudah siap silakan kita tempel di sini. Nanti kita akan kelompokkan mana-mana saja keyakinan kelas yang kita sepakati. Silakan ditempel di depan. Kira-kira apa keyakinan yang akan kita sepakati? Di situ datang harus total. Silakan ya, udah siap. Silakan maju ke depan ditempel. Ya. Di situ sana. Di sini di papan ini aja. Nah, di sini tempel ya. Nah, tempel. Silakan ditempel semua. Semuanya ditempel ya. Ya, semuanya aja tidak apa-apa, silakan. Ditempel. Oke. Yuk, semuanya ya, silakan. Oke, sambil menunggu yang lain, ini udah ada 5 keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Uang kita, tak ada yang bisa mantap. Ya, lagi. Saya. Oke. Silakan bikin. Ini keyakinan kelas yang sudah kita
sambil menunggu kita lanjut dulu. Nah, sekarang Bapak bacakan ini. Ini pertama, di kelas kita duduk tenang dan tidak boleh ribut. Dan bila masuk kelas dan harus tepat waktu. Itu yang pertama. Berarti tertib. Yang pertama, di kelas harus tertib. Kita yang pertama tertib ya. Kedua, tertib. Yang kedua, kalau sudah masuk kelas tidak boleh keluar masuk, sama. Ini sama ya. Nah, boleh sama. Kemudian tidak yang lain perhatikan ya. Nah, kita lihat ini tidak boleh keluar, sama. Berarti ada beberapa kesepakatan yang sama. Tidak membuat ribut di kelas, sama. Kalau itu harus satu, beda nih. Harus saling membantu. Nih tidak boleh. Harus berkolaborasi. Nih saling membantu. Oke, ini datang tepat waktu. Nah, di sini sudah ada dua kelompok. Sekarang kita rumuskan keyakinan kelas kita. Pertama, ketika berada di kelas semuanya harus tertib. Yang kedua, apalagi yang kedua ini harus disiplin. Tidak boleh. Nah, disiplin. Yang berikutnya tadi tidak boleh. Tidak boleh ribut. Boleh ribut. Kemudian apalagi tadi? Harus berpakaian rapi. Nah, kemudian tidak boleh keluar masuk. Kemudian tidak boleh makan di kelas. Nah, kemudian tidak boleh nyontek. Nah, ya. Jadi, inilah beberapa keyakinan kelas. Nah, sepakat kita ya. Bisa ya kita sepakati? Nah, coba pertama kira-kira siapa satu ke depan untuk bisa membacakan keyakinan kelas kita. Bacakan dia di depan. Silakan dari. Nah, tanda tangan. Dan jadi keyakinan ini sudah kita tanda tangan ya. Maju lagi. Ya. Bahkan semua akan menjalankan dan mengikuti keyakinan kelas kita. Saya coba. Nah, baik, sebelum kita lihat dulu bagaimana kira-kira dengan adanya keyakinan kelas yang kita lihat tadi. Ayo, silakan ada Bapak, silakan ada.
Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. silakan lagi. Yuk, silakan lagi. Baik, pada kesempatan ini mari kita sepakati keyakinan mas yang kita saya paham ya. Itu saja. Semoga ini semua menjadi kesepakatan kita bersama. Terima kasih untuk penyampaian oleh Bapak Asmadi tentang budaya positif hari ini. Semoga sukses dan jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini telah selesai acara budaya positif oleh Bapak Asmadi Rahmat. Untuk materinya hari ini sangat luar biasa sekali dan bisa motivasi para guru-guru semuanya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata untuk hari ini, terima kasih kepada Pak Asmadi, calon guru penggerak Angkatan 8 dengan paparan yang luar biasa, dengan urutan yang bagus sekali. Mudah-mudahan budaya positif yang kita lakukan selama ini di sekolah berjalan dengan baik.